Selain tipe yang Green Maple, sekarang kita melihat juga tipe yang kedua yang ditawarkan di cluster Maple Residence ini nih teman-teman. Ini adalah tipe yang Red Maple-nya. Jadi kalau Green Maple tadi itu tipe yang downslope ya teman-teman. Jadi lantai satunya itu kayak semi basement. Sedangkan kalau yang tipe Red Maple ini upslope. Jadi mulai dari lantai 1 terus kita naik terus sampai seolah-olah 3 lantai. Kalau tadi yang downslope kan seolah-olah kalau dari depan kayak 2 lantai nih teman-teman. Kita lihat yuk. Dengan tampak depan yang 3 lantai seperti ini, warna-warnanya juga sama seperti yang Green Maple nih teman-teman, menggunakan warna putih, abu-abu dan juga dengan tambahan batu-batuan alam seperti ini nih teman-teman. Jadi kita lihat ya, model rumah klasik modern seperti ini dengan tambahan lengkungan-lengkungan archi yang gayanya sedikit ke Eropa dan Perancis ya teman-teman. Yang lagi musim nih saat ini ya klasik modernnya. Kita lihat di bagian depan ini dia punya dimensinya itu lebar 9 sama ya, ke belakangnya 18 meter. Jadi, nah memasukin area fase depan rumah ini sudah dilengkapi dengan carport yang muat untuk 2 mobil seperti ini. Dengan atapnya ini ada kanopi yang memakai bahan dari tempered glass sehingga skylight tetap bisa masuk ya ke bagian kanopi ini. Di bagian sebelah kiri ini masih terdapat taman untuk halaman bagian depan rumah, dan sebelah kanan juga ada sedikit taman linearnya ya teman-teman untuk memperindah dan mempercantik bagian fasad depan rumah kamu. Nah, di sini adalah untuk tempat penomorannya nih teman-teman ya. Jadi ada tangga yang di sebelah kiri dari rumah ini menuju ke pintu utamanya. Nah, kalau untuk yang di Red Maple ini bagian untuk listrik dan juga airnya ini terletak agak ke dalam ya teman-teman nih boxnya. Kita lihat untuk bagian dalam ke arah ruang kerja di lantai 1 ini ya. Melewati carport ke arah sebelah kanan nih ada dinding roster ya teman-teman. Di sini masih terdapat space area sekitar 1,5 meter kali 1 meter nih yang sudah ada floor drain juga yang sudah tertutup. Nah, area ini bisa dipakai untuk menjemur pakaian nih sedikit nih ya teman-teman. Melewati carport nih kita sekarang ada di bagian lantai 1 yang ada di rumah ini nih. Di lantai 1 ini kita bisa lihat terdapat 1 ruang kerja ataupun bisa kamu jadikan sebagai kamar tamu ya teman-teman. Nah, di ruangan ini nih ada pintu yang terbuat dari kaca dengan frame aluminium yang berwarna abu-abu gelap ya. Nah, ruangan ini nih bisa kamu jadikan sebagai home office seperti ini ataupun untuk kamar bagi orang tua yang mau menginap nih teman-teman. Cuman modelnya ini terpisah ya dari bangunan yang ada di dalam. Tapi kalau kalian punya orang tua yang mungkin kakinya udah nggak sanggup untuk naik turun tangga menggunakan kursi roda, bisa banget di sini dipakai buat kamar daripada orang tua nih. Dimensi daripada kamar ini nih 3,5 kali 3,5 meter ya teman-teman. Jadi kalau di sini di rumah contoh ini diperuntukkan sebagai home office seperti ini nih. Ada sofa untuk 2 seater atau 3 seater seperti ini nih masih muat ya teman-teman. Di samping sebelah kiri saya ini ada TV, lalu juga ada meja kerja seperti ini dengan 2 kursi, dan bagian kanannya ini, kanan saya ini terdapat lemari buku seperti ini nih teman-teman. Aduh, kayaknya asik juga nih kalau kalian bisa punya home office yang cantik kayak gini ya. Tuh, ke sebelah kiri kita bisa lihat ya. Di sini ada pintu yang bisa ditutup dan dibuka dari depan yang menuju ke area servis seperti ini nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat masuk ke dalam sini udah ada area untuk laundry ya, area untuk mesin cuci. Nah, di sebelah kirinya ini bisa kita lihat ini terdapat 1 kamar mandi untuk asisten rumah tangga, dan di sebelahnya ada kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Nah, service area ini mempunyai akses tersendiri ke bagian dalam rumahnya ya. Ini adalah tangga yang menuju ke bagian akses bagian dalam rumahnya. Jadi menaiki tangga ini ada 1 pintu yang mengakses ke bagian dalam rumah. Nah, sekarang kita mereview bagian dalam rumahnya. Kita akan melewati bagian carport, ke belok ke kanan menaiki tangga ke ruang tamunya yuk.
setelah mereview untuk home office dan juga area service yang ada di lantai 1 ini, kita naik ke atas untuk melihat ruang tamu dari pintu utamanya. Ya, secara Hong Shui ini cakep nih. Kalau mau masuk ke ruang utama atau pintu utama itu harus naik tangga dulu kayak gini. Nah, bagian sebelah kanan dan kiri tangganya dilengkapi dengan area taman yang kering seperti ini nih teman-teman nih ya. Area taman keringnya. Kita naik nih. Nah, kalau model Red Maple ini, jadi menaiki tangga sebelah kiri ini langsung kelihatan taman kering seperti ini ya teman-teman. Dan ada sedikit teras depan rumah seperti ini. Untuk luasannya kan sama tadi 9x18 untuk bangunannya ya teman-teman. Cuman ini tipenya sudut, jadi sebelah kanan masih terdapat taman samping rumah. Jadi, kalau untuk rumah contoh ini, luas tanahnya itu 198 dan luas bangunannya 206 meter persegi. Sedikit lebih kecil daripada yang Green Maple tadi. Aduh, enak banget nih memasuki pintu utama daripada rumah Red Maple ini. Kita langsung ketemu dengan ruang tamu sekaligus ruang keluarga ya, yang open space tersambung dengan dapur bersih dan juga ruang makannya. Nah, ruangan ini open space jadi tanpa sekat nih teman-teman, dan nggak ada split level seperti yang di Green Maple tadi nih. Kalau di Red Maple ini luasannya ini kelihatan lebih besar ya ruangannya. Nah, ini sekitar 6,8 meter kali 6,8 meter nih antara ruang keluarga, ruang tamu ini dengan dapur bersih dan juga ruang makannya. Kita lihat nih, kalau di ruang tamunya sendiri aja udah dilengkapi dengan TV yang sebesar ini ya. Terus bagian depannya ini ada meja TV yang panjang banget kayak gini. Terus masih ada coffee table, satu armchair sofa, dan juga satu sofa 3-seater model L seperti ini nih. Nih, ruang geraknya itu saya nggak terantuk antara kanan kirinya. Apalagi coffee table-nya sengaja dimiringin mengikuti dari pergerakan yang ada di sini nih. Terus ditambah lagi nih teman-teman dengan satu balkon nih teman-teman. Jadi dari ruang tamu ini ada satu pintu geser menuju ke balkon bagian depan. Nah, dari ruang tamu ke balkon ini menggunakan pintu geser seperti ini ya teman-teman, yang terbuat dari kaca dan pinggirannya terdapat frame dari aluminium yang sudah diwarnai dengan abu-abu tua menjelang kehitaman nih teman-teman. Terus kita sampai ke area balkon nih yang ada di lantai 1 rumah ini nih. Balkonnya cukup spesies ya, mempunyai luasan dimensi sekitar 3 meter kali 1,7 meter nih teman-teman. Jadi bisa banget kalau kalian nempatin 1 atau 2 kursi coffee table dengan meja kecil di sini nih masih bisa banget nih. Apalagi ditambah dengan tambahan tanaman kayak gini nih, memperindah banget ya bagian tampak depan rumah, kelihatan asri dan berwarna-warni. Nah, area balkon ini menghadap ke fasad bagian depan rumah. Di bawah ini kalau bisa saya lihat dari sini tuh adalah area daripada carportnya ya teman-teman. Bagian topiannya pun cantik nih teman-teman. Terdapat topian yang sudah dikasih tali air vertikal seperti ini nih, jadi mencegah jalannya air hujan membanjiri area ruang tamu. Apalagi dilengkapi dengan lantai balkon yang sama identik dengan balkon dan juga outdoor area yang ada di rumah ini. Kita balik lagi yuk ke bagian ruang tamunya. Selain pintu geser seperti ini, di bagian sebelah kiri dari pintu geser terdapat juga satu jendela kecil ya teman-teman. Lihat nih, pintu dan jendelanya itu tinggi banget ya teman-teman, menandakan rumah-rumah mewah ya. Jadi jangan khawatir untuk sirkulasi udara maupun pencahayaan. Kalau kita siang hari tanpa lampu pun nih pasti terang banget nih rumah ini, dan sirkulasinya juga dijamin top markoto. Aduh, bisa muter-muter nih saya di sini nih. Kita lihat yuk ke dapur bersihnya ya. Ini adalah area untuk dapur bersihnya seperti ini. Nanti kalian akan dapatnya itu satu tabletop aja ya, dengan kitchen sink seperti biasa. Cuman di sini kita bisa jadikan sebagai inspirasi kalau kamu mau menambahkan island. Lalu di sini juga dinaruh untuk kulkas 2 pintu, dan di sini area untuk mencuci ya, kitchen sinknya. Nah, kira-kira pemandangannya seperti ini nih. Sebelah kanan nih ada bagian kompor dan juga cooker hoodnya. Jadi kalau dari masak-masak di sini, cuci,
Ambil dulu ya bahan makanan di sini, cuci di sini, dan lalu kita masak kompornya di sini. Preparation potong-potong mungkin bisa di sini ya teman-teman. Nah ini bisa langsung disajikan, dan island ini berfungsi juga untuk breakfast table juga nih. Nah di bagian depan daripada island ini terdapat 2 kursi yang bisa dipergunakan untuk makan pagi. Ini adalah pintu kamuflase yang tadi kita dari service area di bawah itu naik. Saya kan nggak masuk tuh ke pintunya, ternyata kelihatan masuknya langsung ke area bagian ruang tamu dan juga dapur bersihnya seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau kalian ya punya asisten rumah tangga tapi mungkin kepingin keluar kota, takut kalau misalnya nanti ada orang yang masuk ya. Nah ini bisa banget kalian kunci aja dari sini, bagian pintu depannya juga kita kunci, maka si asisten rumah tangga tetap bisa mengakses tuh di bagian bawah ya. Jadi area servisnya dia tetap bisa akses keluar masuk dari rumah tanpa harus masuk ke bangunan utama daripada rumah Maple ini. Melewati dapur bersih, kita akan ketemu dengan ruang makan seperti ini nih teman-teman. Di ruang makan ini bisa kita lihat ya, terdapat 8 kursi. Jadi ruang makan ini cukup spacious nih teman-teman. Dengan ditambahin chandelier seperti ini nih, tambah cantik nih ruang makannya ya. Nah, ruang makan ini juga dilengkapi dengan balkon menuju ke area bagian taman belakang rumah seperti ini. Dari ruang makan menuju ke halaman belakang rumah nih dipisahkan dengan pintu geser yang terbuat dari kaca yang dilengkapi dengan frame aluminium seperti ini nih. Frame aluminiumnya dibuat senada semua ya, berwarna abu-abu tua kehitaman nih teman-teman. Nah di bagian belakang ini bisa kalian manfaatkan sebagai taman bagian belakang rumah. Mau ditambahi dengan kolam untuk ikan koi boleh, kalau mau ditambahkan dengan pool kecil juga boleh, bisa banget disesuaikan dengan selera maupun kebutuhan daripada teman-teman sekalian. Halaman belakang ini kalau di rumah contoh itu tersambung dengan taman samping rumah ya, karena kan rumah contoh ini bagian hook nih, jadi dari 9 meter lebar bangunan masih ada sisa 2 meter untuk lahan taman samping rumah. Kita balik lagi untuk ke area dalamnya. Nah masuk lagi ke area ruang makannya nih teman-teman, saya tutup dulu ya pintunya. Melewati ruang makan, ini di sini ada tangga ya yang menuju ke area kamar tidur. Nah, saya lihat dulu untuk di lantai 1 ini terdapat 1 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi untuk tamu nih teman-teman. Nah, bisa kita lihat kamar mandinya itu terletak di sebelah daripada area tangga. Dengan dimensi kurang lebih 1,5 meter kali 2 meter, kamar mandi ini cukup fungsional ya teman-teman, sudah dilengkapi dengan wastafel seperti ini, toilet duduk dan juga jet washernya, dan juga terdapat area shower ya. Nah untuk area shower ini pastinya semua kamar mandinya sudah terkoneksi dengan pipa air panas yang sudah disiapkan untuk kamu apabila kamu menaruh water heater di area bagian rooftop. Untuk lantai daripada kamar tidur tamu ini sudah dilapisi dengan homogeneous style yang mempunyai warna abu-abu gelap dengan permukaan kasar ya. Dan untuk bagian dindingnya sudah dilapisi dengan homogeneous style yang mempunyai permukaan glossy dengan warna abu-abu yang motifnya seperti batuan ala marmer nih teman-teman. Nah ini model keramik yang dipakai di lantai maupun dipakai di dindingnya itu sama semua ya yang ada di rumah ini kecuali kamar utamanya. Nah ini juga sama dengan yang ada di area green maple tadi. Untuk kamar tidur tamu ini terletak di sebelah daripada kamar mandi yang ada di lantai 1. Kita masuk yuk. Kamar tidur tamu ini cukup spacious ya teman-teman, dan mempunyai 2 bukaan nih teman-teman. Nah bagian depan ini ada jendela besar-besar di bagian kanan dan kiri ya. Jadi jendela ini untuk penerangan alami. Nah di bagian samping ini terdapat balkon samping nih teman-teman. Melewati pintu geser kaca dengan frame aluminium seperti ini, kita akan sampai ke balkon samping daripada kamar tamu yang ada di lantai 1 ini. Nah, balkon ini menghadap dikit ke area depan rumah dan ke area taman samping rumah nih, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di bagian sebelah kanan saya ini tersambung dengan lebihan tanah yang ada di samping daripada rumah ini. Jadi kalau kalian beli tipe sudutnya mungkin baru dapat ya model balkonnya seperti ini
ini. Tapi kalau kalian beli yang tipenya nggak ada sudut lebihan tanah di samping, mungkin kalian nggak akan dapat tipe yang seperti ini nih teman-teman. Nah, balkon samping ini nih cukup spacious nih teman-teman, dengan luasan kurang lebih 2,5 meter dikalikan dengan 2 meter nih teman-teman. Kalau menempatin untuk 2 kursi dan 1 meja, itu masih bisa banget ya untuk area duduk-duduknya seperti ini. Mungkin ditempatinya nggak harus di depan daripada pintu, tapi bisa menghadap ke situ. Atau lebih enaknya lagi kalau dikasih meja yang kayak di kafe-kafe gitu loh, dengan kursi duduk yang tinggi. Aduh, asik banget nih menghadap ke bagian samping rumah ataupun bagian depan rumah. Jadi sirkulasi udaranya itu seger banget ya di rumah ini. Apalagi tempatnya di Bogor ya nggak? Oke, kita balik lagi ke kamar tidur tamu yang ada di lantai 1. Kamar tidur tamu ini selain bisa kamu pergunakan untuk tamu, juga bisa dipergunakan sebagai kamar tidur untuk orang tua nih teman-teman, biar nggak naik turun tangga terlalu banyak ya. Kamar tidur tamu ini mempunyai dimensi kurang lebih 3,3 meter kali 3,3 meter nih teman-teman, jadi cukup spacious ya. Nah, kalau di rumah contoh ini sudah kita lihat nih, di sini ada double bed seperti ini nih, bukan single ya teman-teman. Di kanan dan kirinya ini masih bisa ditempatkan ambalan-ambalan kecil untuk pengganti daripada nakas, dan sudah ada bedside lamp juga ya, yang jadi lampu gantung kayak gini nih. Nah, di bagian belakang ini juga dikasih headboard yang menyatu dengan wall panel dinding seperti ini. Nah, tidak lupa juga sudah dilengkapi dengan lemari untuk menaruh pakaian seperti ini nih teman-teman. Karena ini mungkin untuk tamu ya, jadi nggak dikasih lemari yang besar-besar banget nih. Jadi cukup lemari dorong seperti ini aja nih, udah cukup buat storage-nya ya. Nah, selesai mereview untuk lantai 2 rumah ini. Jadi di sini lantai 2-nya ada ruang tamu, ruang makan, dapur bersih, 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi untuk tamu. Sekarang kita menaiki tangga yang terletak di sebelah daripada ruang makan untuk menuju ke lantai 3 rumah ini. Yuk! Nih, setiap kali dibawa di atas tangga yang ada di Sumarekon ini, terutama Cluster Maple, itu kita bisa lihat ya, sudah terdapat jendela yang tinggi banget nih untuk penerangan alami dari tangga ini. Jadi kalau mati lampu tuh kita tetap bisa naik turun tangga dengan aman. Nah, tangganya juga nggak terlalu tinggi, stepnya, sehingga nggak terasa capek nih buat lutut dan kaki kalian. Terus di bagian belakang saya ini bisa lihat ya, masih terdapat 1 jendela lagi. Di lantai 3 ini sudah dilengkapi dengan 3 kamar tidur nih teman-teman. 2 kamar tidur anak yang ada di sebelah kiri saya ini. Sekarang kita review yuk untuk kamar tidur anak yang pertama yang terletak persis di sebelah tangga. Kamar tidur anak yang pertama ini letaknya di samping sebelah tangga persis nih, dengan ukuran 3,5 meter kali 3 meter, dan terdapat 1 pintu yang mengarah ke bagian balkon yang menghadap ke bagian taman belakang rumah. Kalau kita lihat di rumah contoh ini, kamar ini desain untuk kamar anak cewek nih, dan karena luasannya cukup oke, jadi sudah ada di sini untuk lemari baju dan juga ambalan untuk tas. Juga terdapat 1 meja untuk berdandan karena anak cewek ya. Lalu di bagian sebelah kiri saya ini adalah area untuk belajar nih. Nih, area belajarnya ini model corner kayak gini. Di sampingnya ini terdapat storage untuk naruh buku ataupun perlengkapan pernak-pernik ya, alat tulis. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan 1 single bed seperti ini nih teman-teman, yang sebelah kanannya juga udah dilengkapi dengan nakas ya. Dan ada bedside lamp juga yang menggunakan lampu gantung seperti ini nih teman-teman. Kita lihat nih di sebelah kiri ini melewati lemari dan juga area untuk berdandan, ini ada 1 pintu mengarah ke bagian balkon belakang rumah. Kali ini nggak menggunakan pintu gesek nih teman-teman, tapi pintu ayun ya. Nah, tapi tetap terbuat dari kaca yang framenya dari aluminium. Kalau kita lihat dari kamar menuju ke balkon, nih balkon agak rendah sedikit ya dibandingin dengan bagian area kamarnya. Nah, di balkon ini nggak terlalu besar, tapi cukup lah ya untuk balkon kamar anak, karena ini balkonnya mempunyai dimensi sekitar 1 meter kali 2 meter nih teman-teman. Balkon ini menghadap ke area taman belakang rumah nih. Jadi kalau kita lihat ke bawah, itu tadi adalah halaman belakang rumah. Nah, ini terdapat ornamen lengkung seperti ini, di mana disamakan dengan fasad bagian depan rumah. Dan kalau kita lihat ya, di sini kan tembok, di bagian bawah dari tembok ini itu terdapat tali air vertikal. Jadi kalau misalnya tampias dari air hujan ke tembok bagian balkon depan ini, itu air langsung turun ke bawah nih, menuju ke bagian floor drain yang sudah disiapkan di
balkon ini. Untuk lantainya pun itu memakai keramik yang permukaannya kasar seperti batu alam dengan warna abu-abu sedikit kehitaman seperti balkon-balkon yang lain yang ada di rumah ini. Selesai mereview untuk kamar tidur anak yang pertama ini, kita lihat yuk untuk kamar tidur anak yang keduanya. Kamar tidur anak yang kedua ini letaknya bersebelahan dengan kamar tidur anak yang pertama. Di kamar tidur anak yang kedua ini dimensinya hampir mirip ya, tapi sedikit lebih kecil nih teman-teman, dengan dimensi kurang lebih 3,3 meter kali 3 meter ya. Nah, walaupun dimensinya lebih kecil sedikit, tapi kalau kita lihat tetap terasa spacious nih teman-teman. Apalagi sudah ada nih lemari panjangan seperti ini atau lemari buku. Di sini juga sudah ada meja samping tempat tidur, satu single bed seperti ini, sudah ada lampu bedside table-nya yang menggunakan lampu gantung, dan juga kalau kita lihat di sebelah kiri saya ini sudah ada lemari pakaian dan juga meja belajar seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau di kamar yang pertama tadi itu gaya desainnya buat anak remaja yang model-modelnya pink ya, preteen atau teenager yang cewek. Nah kalau di kamar ini nih kayak kamar anak cowok yang mungkin seumuran SD atau di bawahnya nih teman-teman. Jadi temanya ini jungle dengan warna-warna yang seperti safari nih teman-teman. Kamar tidur anak yang kedua ini juga sudah dilengkapi nih dengan jendela seperti ini nih untuk sirkulasi udara juga mencahaya-cahaya alaminya. Sekarang kita lihat untuk kamar mandi anak yang sharing di bagian luarnya. Nah, untuk kamar mandi anaknya ini letaknya di ujung daripada lorong ya teman-teman, di sebelah dari kamar tidur anak yang kedua. Nah, kalau lihat dimensinya nih, dia agak sedikit letter L seperti ini, tapi cukup spacious karena sudah ada wastafel dan juga ada toilet duduk yang dilengkapi dengan jet washer, dan di sebelah kiri saya ini sudah dilengkapi juga dengan area shower. Nah, kalian nanti dapatnya nggak pakai divider dari kaca seperti ini ya, cuman enak banget nih kalau model kamar mandi basahnya ini ditambahin pintu kaca kayak gini nih, jadi kalau kita lagi mandi itu nggak keciprat ke arah kamar mandi keringnya nih teman-teman. Di area shower ini sudah dilengkapi dengan head shower seperti ini, dan juga di bagian bawahnya sudah ada floor drain yang tertutup ya teman-teman. Di semua kamar mandi, area untuk showernya ini sudah terhubung dengan pipa air panas yang tempat untuk water heaternya itu sudah disediakan dari developer. Untuk kamar tidur basahnya ini terdapat perbedaan level di bagian bawah lantainya ya teman-teman. Untuk lantai dan juga dinding dari kamar mandi anak ini sama persis dengan kamar mandi yang ada di lantai 1 ya. Jadi menggunakan homogeneous style yang berwarna abu-abu, dengan permukaan untuk yang bagian lantainya itu permukaan kasar dan bagian dindingnya ini glossy. Dua-duanya seperti bebatuan alam nih teman-teman. Kamar mandi anak ini mempunyai dimensi sekitar 3 meter kali 2 meter ya teman-teman. Tidak lupa di setiap kamar mandi selalu ada satu jendela juga untuk sirkulasi udaranya ya. Sekarang kita lihat yuk untuk kamar tidur utamanya. Sekarang kita akan melihat untuk master bedroom yang ada di bagian kiri saya ini nih. Master bedroom ini mengarah ke bagian fasad bagian depan rumah. Tuh, gede banget, spacious banget untuk master bedroomnya nih teman-teman. Sudah dilengkapi juga dengan balkon dan juga walk-in closet serta kamar mandi dalam. Dimensi kamar tidur utama dengan walk-in closet ini tuh 6 meter kali 4 meter nih teman-teman. Jadi spacious banget ya, dengan gaya desain yang sedikit ada dividernya untuk kamu memisahkan bagian tempat tidur dan juga bagian walk-in closetnya teman-teman. Kita sekarang sedang berada di area tempat tidurnya. Di sini ada king size bed. Di bagian kanan dan kiri dari tempat tidur ini tuh sudah dilengkapi dengan nakas juga ya. Nah, di bagian atasnya juga ada lampu gantung pengganti daripada bedside lamp nih. Nah, bagian belakangnya sudah dilengkapi juga dengan headboard yang menyatu dengan wall panel yang cantik seperti ini. Di bagian depan daripada tempat tidur, di sini ada divider yang sudah diperuntukkan juga untuk wall panel untuk TV nih teman-teman. Dan di bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan satu ambalan. Nah, ini terdapat sedikit cermin, di mana cermin ini berfungsi untuk ilusi optik supaya kamar ini tampak terlihat makin luas dari yang seharusnya. Sekarang kita lihat yuk untuk bagian balkon kamar tidur utamanya.
melewati pintu geser nih yang terbuat dari kaca dan juga dilapisi dengan pinggirannya aluminium berwarna yang sama senada dengan semua bagian yang ada di rumah ini. Kita sampai ke balkon dari kamar tidur utamanya. Balkonnya ini cukup spesies, mempunyai dimensi sekitar 1,2 meter dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Nah, bagian balkon ini menghadap ke area fasad bagian depan rumah. Jadi kalau kita lihat ke bawah nih, itu ketemu sama carport ya di bawahnya. Nah, kalau lihat pemandangan seperti ini nih, di bagian depan kita itu ada cluster Alderwood yang lengkap dengan danaunya nih. Jadi masih kelihatan banget danau dari cluster Alderwood. Aduh, lokasinya ini enak banget loh. Dia lebih tinggi daripada cluster Alderwood dan dengan model 3 lantai seperti ini, spirit level menambah cantiknya daripada cluster Maple Residence Sumarekon Bogor ini. Oh, kita sampai lagi masuk ke bagian master bedroomnya. Sekarang kita lihat nih untuk walk-in closet dan juga kamar mandi yang ada terletak di dalam kamar tidur utama ini. Sebenarnya untuk kamar ini tuh nggak ada dipisahin seperti ini ya, tapi ini adalah interiornya aja, sehingga walk-in closetnya ini terpisah dari area tempat tidur, sehingga kalau kamu tidur itu nggak ngelihat misalnya ada tumpukan pakaian atau tas-tas kamu di area sini nih. Nah, di bagian kanan saya ini ada tempat untuk tas, di bagian belakang saya ini ada tempat untuk lemari pakaian, dan juga di bagian kiri saya ini sudah ada area untuk berdandan nih teman-teman. Jadi cukup spesies ya untuk walk-in closetnya. Nah, ini kita lihat ke kamar mandi utama daripada kamar ini. Kamar mandi ini cukup spesies nih teman-teman, karena mempunyai dimensi sekitar 1,7 meter kalikan 3,5 meter nih teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, sudah ada wastafel untuk toilet duduk, jet washernya, dan juga ada area untuk showernya nih. Nah, kalau untuk kamar mandi utama ini juga sudah dilengkapi juga dengan panel jendela yang bisa dibuka tutup nih teman-teman untuk sirkulasi dan juga pencahayaan alamnya. Ini ada 2 panel jendela, bagian depan dan bagian samping daripada rumah ini. Area untuk kamar mandi basahnya ini terletak di sebelah daripada wastafel ya nih teman-teman. Di sini rumah contohnya sudah ada divider dari kaca seperti ini, tapi kalian nggak dapat, cuman bisa buat inspirasi. Sehingga kalau mandi ini nggak terpias ke area kamar mandi keringnya. Di sini sudah ada shower dan di sini sudah ada showernya yang tersambung lagi-lagi ya ke pipa air panas dan juga area water heater yang sudah disediakan di rooftop, dan di bagian bawahnya ini sudah dilengkapi dengan floor drain yang sudah tertutup seperti ini. Untuk lantainya ini lagi-lagi menggunakan homogeneous style berwarna abu-abu dengan corak seperti batu alam yang permukaannya kasar sehingga nggak licin kalau kita lagi mandi ya teman-teman. Dan untuk bagian temboknya ini, bagian dindingnya sudah dilapisi dengan homogeneous style yang berwarna hitam dengan corak marmer seperti ini nih teman-teman. Tidak lupa untuk kamar mandi kering dan juga kamar mandi basah terdapat perbedaan level untuk bagian lantainya. Cluster Maple Residence dari Sumarekon Bogor ini menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu yang kemarin nanya ini. Waktu Agatis jadi kan penampilannya cantik banget ya. Banyak banget klien-klien saya yang saudaranya ikut lihat nih waktu serah terima. Terus merasa, aduh sayang banget ya saya nggak ambil tipe seperti Agatis ini. Apalagi modelnya speed level yang sudah didesain oleh Studio Air Putih oleh Denny Sugondo. Nah, aduh banyak banget yang nanya ini. Boleh dong kalau ada lagi. Nah, ini kesempatan yang terbaik bagi kamu yang kemarin kehabisan untuk beli Agatis, karena waktu Agatis kemarin itu berebut semua sehingga sampai sold out tuh. Nah, ini jangan dilewatkan nih kesempatan ini karena unitnya sangat terbatas, apalagi sekarang nggak perlu pakai diundi-undi nih untuk pembelian cluster Maple Residence dari Sumarekon Bogor ini. Nah, ada satu lagi yang berbeda dari cluster Agatis. Di cluster Maple Residence ini semuanya itu mempunyai hook sudut samping. Jadi walaupun untuk bangunannya 9x18, kalian tetap memiliki luas tanah 11x18 atau 198 meter persegi nih teman-teman. Jadi tetap dapat nih balkon samping, taman samping, dan di bagian yang taman ini semuanya tuh nggak nempel langsung dengan rumah sebelahnya ya. Jadi modelnya couple-couple gitu loh. Jadi ada yang kiri kanan itu nempel di satu sisinya aja, tapi sisi sebelahnya itu taman ketemu taman. Ini adalah konsep baru yang ditawarkan di Sumarekon Bogor. Apalagi
Untuk cara bayarnya juga masih fleksibel banget sampai bisa bertahap 36 kali. Juga ada KPR juga nih teman-teman. Jadi jangan lewatkan deh kesempatan untuk mendapatkan harga perdana di klaster Maple Residence dari Summarecon Bogor ini. Untuk kamu yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana sih perhitungan KPR-nya atau cara bayarnya, atau mau langsung survei ke rumah contoh Maple Residence yang cantik banget ini, bisa hubungi aku Maria di nomor yang ada di layar di 087851511188, dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk channel YouTube aku. Jangan lupa juga hidupkan tombol loncengnya supaya kamu bisa terupdate untuk berita properti terkini di Jabodetabek maupun seluruh Indonesia. Klik tombol subscribe sekarang. See you again.